baru kurang lebih itu 30 langkah dari tempat kita istirahat tadi. Ini di belakang saya, ini ada suara-suara. Ada suara anak-anak pada bermain sama percikan-percikan air itu. Otomatis kita berdua ini kan serentak melihat ke atas. Nah, setelah kita lihat ke atas, Lur, di situ ada perempuan, bajunya ini putih, rambutnya panjang, dan bajunya ini sudah lusuh sekali. Kita ini berpapasan dengan 3 anak kecil dan seorang ibu. Loh, kan kita kaget. Loh, kok seperti yang ada di Kalibanteng tadi? Singgah, singgah, kalau singgah, tansuk minggah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur TV Horor 1 semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah horor tentang pendakian saya bersama satu rekan saya yang bernama Mas Yanto, ini dari Jepara, saat mendaki di puncak Natasangin Gunung Muria via Rahtau Kudus. Nah, bagaimana nanti kisahnya? Monggo panjenengan simak baik-baik. Sebelum kisah ini saya bagikan kepada panjenengan, TV Horor 1 mengucapkan terima kasih kepada sedulur-sedulur semua yang sudah klik video ini dan juga sudah support sampai sejauh ini. Mudah-mudahan sedulur-sedulur semua diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan juga keberkahan dalam setiap aktivitas panjenengan, serta diberikan ketentraman dan kebahagiaan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Monggo langsung saja kita simak kisahnya, masih tetap di TV Horor 1. Jadi kisahnya itu seperti ini, Lur. Sebelum memulai pendakian itu, kalau tidak salah kurang lebih tahun 2005, jadi sudah lama banget. Sebelum memulai pendakian, sehari sebelumnya saya itu sudah kontek-kontekan dengan teman saya ini yang bernama Mas Yanto. Beliau adalah orang Jepara. Beliau salah satu karyawan dari perusahaan mebel. Setelah deal, kita mau melakukan pendakian di Natas Angin via Rahtau. Waktu itu jalur pendakian itu belum dibuka, Lur. Jadi masih jalur pendakian yang lama. Ya paling yang mendaki ke sana biasanya orang-orang yang laku spiritual, biasanya itu sama penduduk-penduduk desa yang sedang mengadakan acara-acara ritual, kadang di puncak Natasangin, kadang juga di pertapaan Hyang Abiyasa. Sehari sebelum pemberangkatan atau pendakian itu, kita sudah deal sebenarnya. Kita nanti berangkatnya dari base camp. Dulu belum ada base camp. Ya intinya setelah gerbang masuk ke pertapaan Hyang Abiyasa desa Rahtau itu kita nitipkan sepeda motor dulu itu di tempatnya Mbah Di. Dulu itu tempatnya Mbah Di almarhum. Beliau ini orang baik
Dan saya mohon kepada sedulur-sedulur semuanya untuk Al-Fatihahnya buat Mbah Di, karena beliau ini orang baik, sekarang sudah almarhum. Itu yang sekarang tempatnya dibuat base camp itu, Lur. Singkat cerita, waktu itu kita janjian ketemu di tempatnya Mbah Di atau sekarang base camp itu jam 1 siang. Saya perkirakan ketika nanti berangkat dari tempatnya Mbah Di itu jam 1 siang, saya kan rumahnya di Kayen. Kayen ini Pati bagian selatan. Dan masih naik lagi di atas gunung. Saya perkirakan waktu itu dari rumah sampai tempatnya Mbah Di itu kurang lebih ya 2 jam. Jadi jam 10 pagi saya sudah berangkat sampai ke tempat Mbah Di kurang lebih jam 12, karena memang santai ya. Perjalanan saya itu sangat santai, naik sepeda motor. Peralatan sudah saya siapkan semua, tas carrier, headlamp sudah saya siapkan, kemudian juga senter sudah saya siapkan, kemudian juga ada makanan-makanan kecil lah, karena saya tahu di sana juga cukup kalau untuk makanan-makanan kecil. Wong rencananya itu kan hanya 1 malam saja, rencananya begitu, nanti paginya langsung turun. Jadi masalah perbekalan aman lah, logistik aman. Nah, setelah sampai di tempat Mbah Di sekitar jam 12, itu kan otomatis saya menunggu dulu sambil menitipkan sepeda motor, ngobrol-ngobrol sama Mbah Di. Saya tanya sama Mbah Di, "Mbah, sudah ada yang naik ke atas belum, Mbah?" Beliaunya menjawab, "Tidak ada ini, tidak ada yang naik sama sekali hari ini, tidak ada yang naik." Jadi sepi, Lur, waktu itu masih sepi. Pendaki-pendaki itu belum ada karena memang jalur pendakian belum dibuka. Tahun 2005 itu. Singkat cerita, sambil ngobrol sama Mbah Di, kemudian juga Mbah Di ini orangnya baik, Lur. Setiap datang, karena memang saya sering ke situ. Nah, itu biasanya diberi minuman, ya, minuman ini apa? Biasanya susu putih, nah, kemudian camilan, biasanya singkong rebus, itu Mbah Di. Nah, setelah lama tak tunggu-tunggu kok yang Mas Yanto ini kok belum datang-datang juga, kan rumahnya Jepara, jadi hanya janjian ketemunya di rumahnya Mbah Di. Singkat cerita, tak tunggu sambil saya juga tiduran. Jam 1 belum ada datang, jam 2 belum ada datang, jam 3 juga belum ada datang. Saya mikir, karena saya sudah kalkulasi perjalanan dari Mbah Di nanti kira-kira sampai ke pertapaan Hyang Abiyasa itu 3 jam buat santai lah, sebenarnya sudah sampai. Jadi kalau jam 1 kan jam 2, 3, 4, ya jam 5 lah mentok-mentoknya, atau setengah 5, jam 4 sudah nyampe di pertapaan Hyang Abiyasa. Kalau sekarang ini pos 5, kalau dulu tidak ada, pos-posnya tidak ada namanya, loh, tidak ada. Singkat cerita, sekitar jam 3 lebih, habis asar, ini Mas Yanto baru datang. Terus tak tanyain, "Mas, kok lambat banget datangnya?" Lah, katanya dia itu ada kerjaan dulu katanya, cuman tidak ngabari saya. Saya juga maklum, tidak masalah lah, masih terjangkau, istilahnya juga waktunya juga masih bisa dikejar. Wong kita juga sudah punya istilahnya, seumpama kemalaman di jalan pun aman lah, ada lampu penerangan, ada senter, ada headlamp, aman sebenarnya. Cuman ya itu tadi agak khawatir sedikit, karena tidak sesuai dengan janjinya jam 1 udah mulai naik, sudah mulai ngetrek. Lah ini jam 3 baru datang. Setelah ngobrol-ngobrol sebentar, akhirnya kita memutuskan jam setengah 4. Jam setengah 4 itu mulai trek naik. Lah di sini, Lur, di tengah perjalanan, Mas Yanto ini memang, gimana ya, orangnya itu semi preman masalahnya, Mas Yanto ini.
Jadi yang dibicarakan itu hanya urusan berantem saja itu setiap jalan itu yang dibicarakan dalam perjalanan itu ya hanya berantem saja. Kemudian saya ingatkan, Mas, kita ini mau naik gunung, kita mau sowan ke Eyang Abioso, kita mau ziarah ke sana, menenangkan diri, kalau bisa, kalau ngomong ya anulah hati-hati, kita juga harus jaga kearifan lokal di sini. Ini gunung, Mas, jadi kalau berbicara harus hati-hati, jangan sembarangan. Karena saya melihat pembicaraannya itu selalu tentang berantem terus loh. Jadi ada kesombongan di situ. Bahkan ada kata-kata begini, wong sama orang saja saya ini juga berani. Dikeroyok orang beberapa, saya juga berani. Apalagi kalau hanya naik gunung. Kalau masalah hantu-hantu kayak gitu, pasti saya ini tidak takut sama hantu. Kalau ada nanti saya makan hantunya. Malah begitu. Saya juga astagfirullahaladzim, Mas, yang eling kalau ngomong dijaga. Karena pertama kali itu loh, yang namanya Mas Yanto itu baru pertama kali itu naik gunung. Dia tidak tahu situasi bagaimana di atas gunung. Singkat cerita, jalan dan jalannya ini pelan loh. Karena memang badannya Mas Yanto ini agak gemuk. Saya yang sudah terbiasa naik, otomatis saya di belakang ngikuti Mas Yanto inilah. Seumpama dia mau istirahat ya saya istirahat, monggo pelan-pelan enggak apa-apa Mas, santai. Saya juga bilang begitu. Nah, baru kurang lebih ini setengah jam perjalanan loh. Baru nyampe belum sampai kebun kopi, baru di atas base camp sekarang ini atau masih di persawahan itu. Kalau sebelah kiri, kalau kita naik sebelah kiri ini kan ada sawah, itu ada tanaman jagung. Nah di situ di pinggir trek situ itu ada belokan sedikit, habis nanjak ada belokan sedikit. Di situ ada pohon-pohon randu, ada batu-batu di situ. Baru nyampe di situ loh, yang namanya Mas Yanto ini muntah-muntah, ngajak istirahat, baru istirahat sebentar terus dia saya kan terus, loh Mas, ada apa Mas? Tidak napa-napa toh? Saya bilang begitu toh, saya tanya sama Mas Yanto begitu. Gak popo kan, gak popo. Loh, tadi udah makan belum Mas? Sudah. Loh, kok muntah-muntah? Tidak tahu ini. Akhirnya gini, tak pijitin ya, terus udah Mas, keluarkan aja, kalau mau muntah udah muntahin aja. Setelah agak reda, saya kasih minum air. Minum dulu Mas, minum. Nah, setelah agak istirahat, dia istirahat dulu di bawah pohon randu itu istirahat. Lah istirahatnya loh lama. Hampir 20 menit. Padahal ini baru sebenarnya kalau orang lumrah perjalanan dari base camp atau tempatnya Mbah Di itu sampai ke randu-randu itu, pohon randu itu, paling sebenarnya hanya sekitar berapa? 20 menit, tidak ada 15 menit lah. Tetapi itu lebih dari setengah jam. Karena memang saking pelannya jalannya Mas Yanto ini. Sampai di bawah pohon randu, muntah-muntah. Setelah muntah-muntah, istirahat lagi. Waktu itu saya tidak melihat jam, tidak. Hanya saya perkirakan saja. Setelah saya tanya dia, gimana Mas, aman? Naik lagi, berangkat lagi atau enggak ini? Iya kan, enggak apa-apa kan, naik kan. Akhirnya apa, kita melanjutkan perjalanan, jalan, kita sudah masuk ke kebun kopi. Lah kebun kopi dulu itu jalurnya enggak lewat atas loh, enggak lewat atas tapi lewat bawah. Di situ ada drojokan dulu, ada apa ya, kayak pancuran air lah, sambil kita basuh tangan di situ sambil cuci muka, melanjutkan perjalanan. Nah sampai di kebun kopi itu ada batu besar di situ.
kemudian memutuskan istirahat di situ. Nah, di sebelahnya ini ada jalan cabang, Lur. Jadi yang kiri ke atas ini langsung ke trek sekarang ini, ke puncak. Yang ke kanan itu sebenarnya ke kebun-kebun warga. Setelah istirahat di atas batu itu, saya sambil rokokan, minum rokokan sambil selonjoran gitu toh di kebun kopi itu. Loh, itu tahu-tahu Mas Yanto ini, Lur, ini sambil melihat ke belakang saya, itu sambil tunjuk-tunjuk begini tapi tidak ngomong, Lur. Hanya begitu, Lur. Saya kan terus perhatikan itu Mas Yanto. Saya noleh belakang saya, tidak ada apa-apa. Kemudian kan saya tanya Mas Yanto, Mas, kan masih agak bengong. Itu saya tepuk sini, masih agak bengong. Kemudian saya tanya, Mas, ada apa, kamu unjuk apa tadi? Mas Yanto bilang begini, ada putih-putih lewat tadi di belakang jenengan kan. Mas Yanto bilang begitu. Ah, halusinasi kamu itu, Mas. Ah, tidak ada apa-apa kok, tidak ada apa-apa. Akhirnya saya ngomong kepada Mas Yanto, piye Mas, sanggup ora iki, masih kuat enggak ini jalan ke atas? Oke kan, gak apa-apa, gak apa-apa. Nah, akhirnya loh, baru kurang lebih 20 langkah kaki, ini sudah terdengar suara adzan loh. Berarti dari base camp sampai ke tempat itu tadi, kebun kopi di Batu Besar, itu sudah 2 jam. Padahal sebenarnya kalau dari base camp sampai ke pertapan Hyang Biyoso itu 2 jam sudah nyampe loh. Ini saking lambatnya jalannya Mas Yanto itu tadi. Tapi yo gimana lagi, jadi istilahnya momong lah ya, saya momong lah, karena memang Mas Yanto ini baru pertama kali naik gunung. Saya sebenarnya pikirannya sudah tidak penak, karena dalam perjalanan itu yang dibicarakan selalu tentang kesombongannya, sering berantem segala macam, ini yang membuat saya sebenarnya sudah tidak enak lah. Tapi ya tidak apa-apa, akhirnya kita melanjutkan perjalanan. Kita sudah mulai senter kita hidupkan, headlamp kita hidupkan. Nah ini Mas Yanto ini hanya senter saja yang dihidupkan. Tetap Mas Yanto ini di depan, saya di belakangnya. Terus kita jalan melewati kebun kopi ini kurang lebih Isya, Lur. Isya itu baru nyampe di Kalibanteng. Nah sekarang itu pos 1, sekarang Kalibanteng pos 1. Dulu tidak ada nama posnya, tidak ada. Di situ juga tidak ada gubuknya atau warung, dulu belum ada di situ. Jadi hanya kali itu, kemudian yang di sebelahnya ini batu biasa lah, nah, semacam itu. Akhirnya kita memutuskan untuk istirahat di Kalibanteng. Di Kalibanteng kita istirahat, carrier kita lepas, kemudian kita duduk, rokokan sebentar. Lah ini sayup-sayup ini pas waktu itu, ini Isya persis loh, Isya persis. Setelah adzan Isya selesai, ini kan masih capek, Mas Yanto masih capek. Aku juga gimana ya, kan harus tetap mengikuti Mas Yanto terus. Habis rokokan, terus makan makanan kecil, makanan ringan gitu ya, roti, minum air putih. Nah, di sini loh, anehnya kejadiannya itu di sini. Saat kita ini rokokan itu tadi, lagi-lagi Mas Yanto ini bengong.
dia menatap lurus ke arah Kali Banteng. Saya sudah curiga. Kemudian saya panggil, Mas Yanto, Mas. Tidak nyaut, dia hanya diam saja, bengong sambil menatap ke Kali Banteng. Nah, setelah itu saya tepuk pundaknya, Mas. Baru dia, ada apa? Ada apa, Mas? Tadi sambil terbata-bata, nih Mas Yanto ini ngomong, tadi di Kali Banteng itu, di situ ada anak kecil 3 pada mandi di situ, dan ada ibunya 1 di atas batu yang sebelah kanan itu. Tapi saya menoleh ke sana, tidak ada apa-apa. Mas, istighfar, banyak sholawat. Itu halusinasi, paling jenengan ini halusinasi. Atau bisa saja jenengan ini kecapean. Tidak, saya tadi lihat betul kok, di situ ada kok. Ada anak kecil. Loh, buktinya mana? Sekarang tidak ada kok. Baru dia domblong. Sudah Mas, sudah. Dan tidak usah dipikir, yang penting berdoa aja. Setelah gak tenang, Mas Yanto juga sudah gak tenang. Akhirnya kita memutuskan naik. Pelan-pelan. Mas, pelan-pelan saja jalannya, tidak usah diporsir tenaganya, Mas. Saya juga bilang begitu kepada Mas Yanto. Terus jalan, lah kurang lebih baru sekitar 30 langkah. Jadi masih dekat loh. Dengan agak naik dari Kali Banteng ini kan, terus agak naik. Jalannya waktu itu masih batu-batu, kerikil, masih batu-batu. Baru kurang lebih itu 30 langkah dari tempat kita istirahat tadi. Ini di belakang saya, ini ada suara-suara. Ada suara anak-anak pada bermain sama percikan-percikan air itu, cepak cebung. Kedengarannya di Kali Banteng. Kemudian Mas Yanto nengok ke saya, dengar enggak? Saya juga bilang, hanya mengangguk gini. Kemudian saya noleh ke belakang. Ternyata betul di Kali Banteng itu ada anak kecil 3 itu masih bermain air, masih ditungguin ibunya di situ. Tapi kita tetap positive thinking. Ya mungkin itu hanya khayalan atau halusinasi gitu ya. Akhirnya udah kita tidak hiraukan, sudah ada apa-apa Mas, kita lanjut saja jalan. Akhirnya kita lanjut jalan terus melewati kebun kopi. Kemudian terakhir, kalau sekarang ini kan ada pos 2 ya. Pos 2 itu kan yang ada di kebun kopi bagian atas, yang ada warungnya, sekarang ada tulisannya pos 2. Itu ketinggian 727 mdpl lah sekarang ya. Nah waktu itu loh, di pos 2 itu enggak ada tempat istirahat satu-satunya waktu itu yang agak lapang, itu namanya Bergat Growong. Jadi di sebelah atasnya sedikit pos 2 sekarang, ini ada pohon besar. Nah di tengah pohon itu growong, krowak gitu, growong, tengahnya bolong. Dan di tengah lubang pohon itu saya melihat masih ada dupa. Jadi ada dupa itu masih menyala, tinggal sedikit lah masih menyala. Mungkin ya siang tadi atau pagi tadi atau sore lah, enggak tahu. Itu mungkin ada orang yang ritual di situ. Kemudian di samping-sampingnya ini juga masih ada bunga, kemudian ada sesaji-sesaji di situ. Ya kita biarkan saja. Kita tetap
memutuskan untuk istirahat di situ karena sudah capek sekali. Dari Kali Banteng sampai ke Brigad Growong atau sekarang itu pos 2 naik sedikit. Itu sudah capek sekali. Kita istirahat di situ. Nah, di sini lur. Kita sambil istirahat. Saya kan ngambil rokok. Biasa kalau saya istirahat itu pasti rokokan dulu. Lah, Mas Yanto selonjoran. Jadi ada Brigad Growong di situ, ada batu sebelahnya, itu dia duduk di situ sambil selonjoran. Nah, saya juga selonjoran di sebelahnya sambil rokokan. Mas Yanto waktu itu enggak ngerokok. Nah, selang beberapa saat ini saya mencium bau itu wanyir sekali. Wanyir banget. Kemudian angin yang awalnya ini tidak berhembus, ini berhembus. Cuman nggak terlalu keras. Cuman angin lumayan berhembus waktu itu. Jadi bau anyir ini betul-betul saya itu mencium bau betul-betul wanyir sekali. Saya mulai perasaan tidak enak. Nah, Mas Yanto sendiri waktu itu juga mencium. Mas, ada bau anyir. Jenengan mencium bau anyir enggak, Mas? Mas Yanto ngomong, iya, bodoh. Aku yang mampu. Wanyir loh. Padahal di Brigad Growong itu kan wangi, ada dupa, tetapi bau anyir ini sepertinya itu dibawa angin itu tadi. Kemudian di atas pohon growong itu tempat kita duduk, kita kan duduknya di bawah pohon growong, itu ada pergerakan, ada kresek di atas Brigad Growong ini. Otomatis kita berdua ini kan serentak melihat ke atas. Nah, setelah kita lihat ke atas lur, di situ ada perempuan, bajunya ini putih, rambutnya panjang, dan bajunya ini sudah lusuh sekali. Jadi ada kayak sobek-sobek, kemudian ada warna coklat tanah. Mukanya ini hanya hitam. Mukanya hanya hitam. Hanya diam saja. Memandangi kita dari atas itu hanya diam saja. Nah, melihat itu, Mas Yanto ini langsung pingsan loh. Disitulah Mas Yanto pingsan. Otomatis saya kan, ya gimana ya namanya temen pingsan kan, saya panik. Saya panik sekali waktu itu. Tak tepuk-tepuk ini, mas, bangun mas. Tidak bangun-bangun loh. Saya sudah, perasaan sudah tidak enak, sudah takut, bau anyir. Terus Mas Yanto ini tadi pingsan lagi, tidak bangun-bangun. Akhirnya begini loh. Waktu itu saya beranikan lagi untuk menengok ke atas. Ternyata sudah tidak ada. Jadi makhluk yang rambutnya panjang, putih itu tadi, bajunya yang lusuh putih itu sudah tidak ada. Otomatis saya kan fokus kepada Mas Yanto yang baru pingsan ini. Akhirnya saya ngambil minyak kayu putih lor. Minyak kayu putih saya ambil. Kemudian saya usap-usapkan ke ini pusarnya, kemudian juga ke sini gitoknya, kemudian saya bauin ke hidungnya. Tak kasih minyak kayu putih. Kemudian sepatunya itu saya lepas, Mas Yanto sepatunya saya lepas,
tak pijitin kakinya dan tangannya juga tak pijitin. Nah, setelah itu kurang lebih 5 menit lah. Akhirnya sadar Lur. Mas Yanto sadar, lega ya. Plong. Alhamdulillah. Sadar mas sadar mas. Saking takutnya Mas Yanto Lur. Sebenarnya dari beberapa kali saya naik gunung puncak Natasangin ini tidak pernah terjadi keanehan-keanehan semacam itu tadi ketika saya mendaki dengan Mas Yanto ini. Biasanya aman-aman saja. Saya tidak tahu apa karena mungkin Mas Yanto itu tadi di perjalanan sering ngomong tentang kesombongannya, sering berantem segala macam, dan mungkin ucapannya tadi katanya kalau ada hantu katanya mau dimakan, dikremus katanya. Mungkin saja itu bisa membuat penghuni-penghuni di pegunungan itu, di Gunung Muria itu marah. Saya juga tidak tahu. Setelah siuman, setelah sadar Mas Yanto, akhirnya apa? Tak kasih minum air putih, saya doakan dulu, tak kasih minum, terus gimana mas? Ya udah gak enakan. Tak suruh melemaskan badan. Selang beberapa saat, ya sekitar 5 menit lah, 5 menit sampai 10 menit kalau tidak salah waktu itu. Kemudian kita melanjutkan perjalanan. Jalan di atas. Nah di sini Lur, ketika kita sudah mau masuk ke Meranak Kembar. Kalau Meranak Kembar sekarang ini pos 3. Nah itu di bawahnya, di bawah Meranak Kembar. Jadi setengah perjalanan dari Brigad Growong tadi sampai ke Meranak Kembar. Di situ terjadi keanehan lagi. Kita jalan enak-enak, santai, jalan pelan-pelan. Keadaan gelap gulita waktu itu, kabut sudah mulai turun. Jadi lampu senter ini paling jarak berapa? Paling 2 meter, 1 meter lebih sedikit lah. Karena tebel, kabut ini udah turun tebel. Nah, di situ Lur, pas di tengah perjalanan itu tadi, kita ini berpapasan dengan 3 anak kecil dan seorang ibu. Loh kan kita kaget. Loh, kok seperti yang ada di Kalibanteng tadi. Tetapi hanya diam saja, berpapasan dan diam saja. Dan kita berdua tidak berani nengok ke belakang Lur. Saya tidak tahu, kok tahu-tahu ini tadi lewat. Jadi ini kabut tebal masalahnya. Lewat, langsung ke belakang. Bilang kita tidak melihat ke belakang. Tidak berani kita berdua ini melihat ke belakang. Udah mas, positif thinking saja mas, terus berdoa mas. Kita melanjutkan perjalanan terus enggak kita gubris. Jalan. Akhirnya apa? Kita sampai ke Meranak Kembar. Udah malam banget itu Lur. Mungkin jam 10 lebih lah. Saking pelan jalannya mas, yang tadi saking pelannya. Sampai Meranak Kembar kita memutuskan istirahat. Nah dulu Lur, jalur untuk ke Meranak Kembar itu tidak lewat sebelah kanannya terus nanti tembusnya di atas Meranak Kembar, tidak kayak gitu. Jadi dulu jalurnya itu nanjak sekali dari bawah terus menuju pas tengah Meranak pohon Meranak 2 ini. Jadi ibarat Meranak Kembar ini seperti pintu gerbang. Jadi kita lewatnya di tengah ini. Kalau sekarang kan kita muter ke arah kanan, baru nanti tembusnya di atas Meranak Kembar. Nah, kita masuk di situ lewat bawah Meranak itu, di antara 2 pohon besar itu. Memang jalurnya di situ dulu. Jalur setapak dan kiri kanan masih asri sekali, juga masih lebat sekali, pohon-pohon itu masih lebat. Nah, kita memutuskan istirahat lagi di situ loh. Di bawah pohon Meranak Kembar itu. Carrier kita lepaskan, tas semua kita lepaskan. Kita tiduran di situ loh. Karena apa? Mas Yanto ini saking capeknya. Sudah
pikirannya sudah tidak karu-karuan, mentalnya sudah down, sudah hancur, karena sudah melihat banyak kejadian-kejadian yang tidak masuk akal, tubuhnya juga sudah capek sekali, akhirnya tiduran di bawah pohon beranak kembar itu tadi. Sambil tiduran, saya akhirnya mengeluarkan rokok. Saya ngerokok dulu, sambil senderan ke pohon beranak kembar itu, saya yang bagian kanan, nah Mas Yanto itu di bagian sebelah kiri. Saya rokokan, Mas Yanto ternyata tidur, betul-betul tidur loh. Nah, di sini ada kejadian yang aneh lagi loh. Ketika saya ngerokok itu, di telinga kanan saya ini ada seperti yang membisiki kencang sekali. Koncomu jak mulai wae. Koncomu jak mulai wae. Ojo nang kene. Koncomu jak mulai wae. Itu membisiki telinga kanan saya loh. Jadi temanmu jangan di sini, pulang saja. Itu kata-katanya. Saya otomatis kaget kan, noleh ke kanan. Tidak ada apa-apa. Saya terus, ini paling halusinasi nih saya ini. Pikir saya begitu, saya positif thinking saja. Nah, selang beberapa saat saya masih ngerokok, itu Mas Yanto yang di sebelah kiri saya ini teriak-teriak, tolong, tolong, tolong. Tetapi masih dalam keadaan tertidur. Otomatis saya kan terus lari menghampiri Mas Yanto. Saya bangunkan, mas, ada apa mas? Ada apa mas? Masih ada, dia masih tolong, masih begitu loh, belum bangun. Akhirnya setelah tepuk-tepuk banter, kemudian saya kasih air, jadi mukanya itu saya raupi air. Saya ambil air, saya raupi mukanya, baru bangun. Kemudian saya tanya, mas, ada apa? Mimpi apa ngelindur sampean? Kok tulung. Kemudian Mas Yanto ini cerita bahwa memang sempat tidur. Entah 10 menit atau berapa itu tidur, dan di dalam tidurnya itu Mas Yanto ini bermimpi. Jadi di dalam mimpinya itu Mas Yanto itu tadi ada banyak perempuan, ini tidak hanya satu. Jadi perempuan yang rambutnya panjang, bajunya ini putih, ini merubungi Mas Yanto. Jadi ada kalau tidak 3 atau 5 itu merubungi Mas Yanto. Ada yang menindih tubuhnya juga. Otomatis Mas Yanto kan teriak-teriak minta tolong itu tadi. Kemudian saya ngomong pada Mas Yanto, dah mas, itu hanya mimpi mas, tidak apa-apa. Dah istighfar mas, istighfar nyebut istighfar mas. Nah akhirnya Mas Yanto bangun, kemudian saya suruh minum air putih. Setelah suasana agak tenang, kita sepakat meneruskan perjalanan naik. Nah baru kurang lebih itu juga sekitar 50 meter lah dari beranak kembar kita naik itu. Saya mendengar di belakang ini ada orang, kemudian saya noleh ke belakang. Nah, di belakang ini ada kakek-kakek, bajunya hitam, celananya juga hitam, kepalanya gundul. Tetapi saya perhatikan kakek-kakek ini menginjak tanah loh, sambil bawa tongkat. Jalan biasa di belakang kita. Dan hanya bawa tas. Nah tasnya ini tas yang dari karung sak gitu loh. Nah itu untuk selempangan gini. Hanya itu saja. Kemudian dia melewati kita. Jadi memang karena kita kan, oh monggo kek, saya juga ngomong gitu sama kakaknya.
jenengan mau ke atas kak? Ya, hanya bilang begitu kakaknya. Ya, hanya bilang begitu saja kakak ini. Monggo jenengan duluan, monggo jenengan riyen kak. Akhirnya apa, kakak ini berjalan di depan kita. Jadi ini si kakek yang paling depan, kemudian yang tengah ini Mas Yanto, saya tetap paling belakang. Tapi karena jalannya Mas Yanto ini pelan-pelan, baru selang beberapa saat lur, kakek ini jalannya ini semakin cepat dan semakin jauh. Kita positif thinking saja bahwa memang itu orang. Ya paling berapa ya? Ya paling 5 menit. Itu kakek ini adalah ada belokan. Ya, kakek sudah tidak kelihatan lagi. Saya mikirnya ya orang biasa yang mau ziarah ke pertapaan Hyang Abiyasa, kalau sekarang pos 5 itulah. Pikiran saya pokoknya semacam itu waktu itu. Kemudian saya ngomong sama Mas Yanto, Mas, ini sudah malam nih Mas, ini jam 10 lebih nih Mas. Nah gini aja Mas, ini tas jenengan udah saya bawa, jenengan kosongan aja lah. Akhirnya apa lo? Tasnya Mas Yanto ini saya bawa, saya juga bawa carrier sendiri jadi double. Mas Yanto jalan, nggak bawa apa-apa. Yuk Mas, kita patas Mas, kita cepat Mas jalannya Mas. Loh, Mas Yanto berusaha untuk cepat. Dan memang waktu itu Mas Yanto lumayan cepat jalannya. Saya perkirakan sekitar 5 menit lagi itu sudah bisa mengejar si kakek ini. Tapi kita ini sudah kenceng jalannya loh, sudah kenceng. Si kakek ini nggak ada, nggak ketemu. Nggak bisa kita salib, sudah nggak ada. Apa mungkin jalannya si kakak ini cepat sekali? Ya nggak tahu. Akhirnya apa? Teruslah kita jalan terus, kita nggak pikirin, kita jalan terus, kita mau masuk ke arah Sendang Suci. Nah sekarang pos 4, kalau dulu nggak ada nama posnya. Lah dulu kita dari Meranak Kembar itu ada yang namanya, sebelum Sendang Suci, itu ada yang namanya Gligir Sapi. Jadi Gligir Sapi itu kanan jurang, kiri jurang, ini paling setengah meter enggak ada. Nah kita jalurnya dulu itu lewat atas Gligir Sapi ini, nanti baru nyampe Sendang Suci. Nah sekarang enggak lor, kalau sekarang ini kan kita jalannya dibuatkan di bawahnya itu. Dulu luar biasa, paling mengerikan ya di Gligir Sapi ini. Nggak hati-hati sedikit saja kita bisa celaka masuk jurang. Tapi sekarang sudah ada talinya, ada whippingnya, tali whipping, kemudian juga sudah jalannya sudah dibuatkan di bawahnya itu sebelah kiri itu, baru masuk ke Sendang Suci. Singkat cerita kita berdua sampai ke Sendang Suci. Di situ kita memutuskan untuk basuh muka, cuci tangan dulu, istirahat sebentar. Di situ tidak ada kejadian apa-apa loh di Sendang Suci. Ini kita memutuskan terus naik pelan-pelan, dan kurang lebih jam 11 lebih loh, baru nyampe ke pertapaan Hyang Abiyasa atau pos 5 sekarang. Jadi kalau kita hitung udah berapa jam dari base camp tempatnya Mbah Di tadi sampai ke pertapaan Hyang Abiyasa, nggak masuk nalar. Setelah sampai di punden pertapaan Hyang Abiyasa, kita cek lokasi dulu lur. Kita keliling ke belakang, kemudian ke depan. Ternyata memang tidak ada orang sama sekali lur. Tapi di punden pertapaan itu tadi memang tidak dikunci, pintunya tidak dikunci, jadi kita bisa masuk ke dalam. Jadi kakek itu juga tidak ada di situ lur. Entah beliaunya ini sudah naik ke atas angin atau kemana, kita tidak tahu. Tapi intinya di malam itu tadi tidak ada pendaki yang naik, juga tidak ada pendaki yang turun. Hanya di punden pertapaan Hyang Abiyasa itu tinggal kita berdua saja. Nah setelah itu kita memutuskan untuk sowan dulu. Akhirnya saya sama Mas Iwan
itu masuk ke dalam punden, kita sowan ke pertapaan Eyang Abiyasa dulu, kita berdoa di situ. Setelah selesai kita berdoa di punden pertapaan Eyang Abiyasa, kemudian kita ke belakang, kita kemudian berdoa di punden pertapaan Eyang Polosoro. Nah setelah itu, setelah berdoa selesai, kita ziarah selesai, akhirnya apa, kita memutuskan untuk istirahat, kita tidur malam itu di punden pertapaan Eyang Abiyasa. Waktu itu sudah sekitar jam 12 lebih lur. Jadi di punden pertapaan Eyang Abiyasa itu tadi kita sampai situ sudah jam 12 malam lebih. Akhirnya kita buat kopi dulu ya, kita masak makanan sederhana ya. Setelah selesai kita ngisi perut ya, kita sambil minum kopi, kita keluarin semuanya ya, tas kita bongkar, sleeping bag kita keluarkan, kemudian Mas Yanto sudah mulai istirahat tidur di situ. Di dalam punden pertapaan itu kan kebetulan di situ ada matrasnya, jadi aman lah, sudah bawa sleeping bag aman, istilahnya tidak terlalu dingin, suasana waktu itu tidak terlalu dingin. Nah pada malam itu tadi kita di punden pertapaan Eyang Abiyasa aman-aman saja, lancar-lancar saja. Setelah kita berdoa, kita lancar-lancar saja loh. Nah akhirnya pagi sekitar jam 7 lah kalau tidak salah waktu itu, kita sudah bangun. Mas Yanto, udah pagi nih, jam 7 loh, bangun. Baru Mas Yanto bangun. Setelah bangun kita, iya mas, ya kopi sih, bikin kopi loh, kita ngopi dulu, rokokan santai. Kemudian kita rembukan, mas biar mas, ini kita lanjutkan atas angin atau tidak nih? Wah kesel, capek aku, gak usah lah, wong yang penting kita udah sowan ke punden ini aja, udahlah kita ndak usah ke atas, kita ndak usah muncak. Nah akhirnya kita memutuskan memang pagi itu kita ndak muncak, kita tetap stay di situ di punden pertapaan Eyang Abiyasa. Setelah istirahat ya, kita ngopi-ngopi santai, kemudian kita juga foto-foto di belakang punden itu kan pemandangannya juga bagus ya, kelihatan bagus sekali, gunung-gunung di situ, kemudian kampung di bawah saja itu juga kelihatan. Nah setelah selesai kemudian piye mas, turun kita. Akhirnya Mas Yanto, oke, iya mas, oke, aman, kuat, masih kuat. Mas Yanto bilang, oke, enggak masalah, udah kuat, udah seger. Nah akhirnya kita memutuskan turun loh, kita kemas-kemas, packing, kita turun. Nah ketika kita keluar dari punden pertapaan Eyang Abiyasa loh, habis packing itu, nah di sini si kakek-kakek yang pakai baju hitam, celananya hitam, yang kepalanya gundul, yang bawa tas dari sak itu loh, itu sudah ada di depan punden, di bawah pohon besar itu. Si kakek itu hanya tersenyum saja melihat kita berdua keluar dari dalam punden. Piye sehat? Hanya gitu saja omongannya loh. Kita pun menjawab begini, alhamdulillah sehat mbah. Ya wes, dan mudun. Ya sudah turun gitu. Tapi hati-hati, nak dalan hati-hati. Kemudian si kakek itu mengeluarkan sebotol air loh, air mineral kecil, ya yang mineral yang ukuran kecil itu loh. Nah kemudian itu terus ngomong begini kakek-kakek itu, le iki nggo banyu iki nggo umbenen, nak nong dalan pas ngelak iki umbenen. Anu mbah, saya masih punya ini, masih ada mbah, masih ada stok saya air minum, gak popo iki wae. Jadi kita akhirnya kan untuk menghormati beliau karena orang tua, akhirnya kita terima loh. Jadi air di botol kecil itu kita terima.
kita terus ngomong, makasih Mbah, matur nuwun. Ya hati-hati ya Le. Nggih Mbah, saya turun dulu Mbah. Kita pamitan sama kakek-kakek itu. Dan ternyata memang orang loh. Wong kakinya juga menapak tanah dan ngasih air, kan orang loh. Wong pagi-pagi masuk ada setan pagi-pagi demit kan yo. Wong sinar matahari juga cerah. Akhirnya kita turun setelah pamitan sama kakek-kakek itu, kita turun. Nah, turun pelan-pelan melewati Sendang Suci, istirahat sebentar, kemudian kita turun lagi jalan-jalan pelan, kemudian sampai ke Meranak Kembar, turun sampai Bergat Growong. Kemudian kita turun ya, itu sampai ke kebun kopi yang waktu ada batu pertigaan itu loh, di kebun kopi. Lah anehnya di sini loh. Saat di kebun kopi di batu besar itu, si kakek-kakek itu sudah ada di situ loh. Otomatis saya kan berpikir tidak masuk akal. Padahal kakek-kakek tadi itu masih ada di punden pertapaan yang Abioso. Otomatis kita berdua, saya sama Mas Yanto kan kaget. Kok kakek-kakek duduk di atas batu situ? Loh, kok sudah ada di situ? Loh, turunnya kapan? Kan trek hanya satu. Mas Yanto bilang begitu. Memang jalurnya kan cuma satu loh. Tidak ada jalur yang lain. Otomatis kita hanya bengong. Padahal itu siang-siang loh. Sudah siang, jam 11 atau berapa lah waktu itu. Waktu itu kita tidak melihat jam masalahnya. Nah, kakek-kakek itu kemudian hanya menengok kepada kita. Ini kan kita belum sampai. Baru kakek-kakek ini di depan kita duduk di atas batu. Kita masih di trek. Di jalan yang masih jarak sekitar kurang lebih ya 20 meter lah. Nah, kakek-kakek itu menengok pada kita. Menengok, kemudian tersenyum. Tidak ngomong apa-apa loh. Kemudian kakek-kakek itu berjalan ke arah kebun kopi. Dan saya lihat sudah tidak ada loh. Tidak ada, kakek-kakek ini tidak ada. Tapi dalam hati, saya mengucapkan terima kasih pada kakek-kakek itu. Karena apa? Ternyata setelah kita berdua minum air pemberian dari kakek-kakek itu, kita lancar-lancar saja loh. Kita turunnya aman-aman saja, tidak ada gangguan apa-apa. Habis duhur, kita udah nyampe ke base camp loh. Kita sudah tidak pikirkan lagi si kakek-kakek itu, hanya kita berucap dalam hati terima kasih saja. Sampai ke base camp, akhirnya dari situ kita memutuskan pulang ke rumah masing-masing. Yang Mas Yanto kembali ke Jepara dan saya langsung balik ke rumah ke Pati, ke Kayen. Nah, itu lur cerita yang bisa saya bagikan kepada panjenengan semua. Pengalaman pribadi saya ketika mendaki gunung di pertapaan yang Abioso via Rahtawu Kudus bersama teman saya Mas Yanto pada tahun 2005. Mudah-mudahan panjenengan semuanya bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang saya kisahkan tadi. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan apapun yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Sampai berjumpa kembali dengan video-video horor di TV Horor 1. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.